Ada seorang artis terkenal. Dia sudah tenar, dia sudah kaya, sudah punya banyak fans, terkenal di mana-mana, namanya sudah termasyhur, dia sudah terhormat. Tapi pada akhirnya dengar kabar artis itu pada tanggal 18 Desember dia mati karena bunuh diri. Sudah kaya, sudah terkenal, punya banyak fans, namanya sudah termasyhur. Ternyata kekayaan itu tidak menjamin hidupnya bisa bahagia. Siapakah artis itu, saudara? Kim Jong Hyun, seorang artis tenar, sudah terkenal di mana-mana, punya banyak fans. Tetapi kenapa, saudara, sudah terkenal, punya nama yang besar, kenapa dia bisa mati dengan secara tragis? Mati bukan karena penyakit, tapi karena bunuh diri. Sampai-sampai ada DP fans pernah berkata di Twitter, Jong Hyun, engkau bagaikan Tuhan dan penyelamat dalam hidupku. Luar biasa saking fans. Sampai-sampai penggemarnya bilang dia bagaikan Tuhan dan penyelamat. Boleh-boleh saja kita punya penggemar, boleh-boleh saja kita punya idola. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, walaupun saudara dan saya punya idola, tapi jangan sampai idola kita menggeser Yesus di dalam hati kita. Yesus kita geser, tapi kita taruh idola kita dalam hati kita, dijadikan berhala dalam hidup kita. Itu adalah dosa. Saya dulu, saudara, punya fans, punya penggemar, namanya Nike Ardila. Dulu waktu saya baru bertobat, setiap kali saya dengar dia ada lagu baru, saya catat lagunya. Saya catat lagunya satu-satu. Pokoknya aduh, luar biasa. Sampai-sampai ada lagunya yang paling saya suka. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Ibu pendeta sudah menyanyi lagunya. Itu kan dulu. Saking fans, luar biasa. Satu ketika saya mendengar Nike Ardila meninggal. Meninggal karena apa dia, Bu? Kecelakaan. Aduh, teman fans sudah meninggal. Stres, otak. Seperti ini Kim Jong Hyun. Gara-gara Kim Jong Hyun meninggal, semua penggemar, pokoknya rasa-rasa mereka juga mau ikut mati. Saking fans. Tapi saya kasih tahu, saudara, boleh-boleh saja kita ngefans, tapi jangan sampai kita menggeser nama Yesus di dalam hati kita. Amin. Harus Yesus yang terbesar. Harus Yesus yang terbesar di dalam hati kita. Seperti Nabi Yesaya. Yesaya ini adalah keponakan dari Raja Uzia. Raja Uzia terkenal raja yang takut akan Tuhan. Raja yang luar biasa. Pada zaman Nabi Zakaria mendidik dia menjadi raja yang perkasa. Dia boleh berhasil dalam medan peperangan. Dia berhasil dalam bidang politik. Apa saja yang dilakukan oleh Uzia, karena dia takut akan Tuhan, semua yang dia kerjakan pasti berhasil. Coba kita buka dulu ayatnya. 2 Tawarik 26 ayat pertama sampai 7. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria dan mengajarinya supaya takut akan Allah, dan selama mencari Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad
Yakni dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meuni. Ya, sampai situ aja dulu. Raja Uzia adalah pamannya Nabi Yesaya. Raja yang takut akan Tuhan. Raja yang luar biasa. Setiap kali dia berperang pasti menang. Ya. Apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Karena dia berada di dalam pengawasan Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria meninggal, tidak ada lagi yang mendidik dia, tidak ada lagi yang membimbing dia. Sehingga satu ketika, coba kita baca dulu ayatnya, ayat 15 sampai 23. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi imam ajar mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ya, sampai sana. Raja Uzia ini adalah raja yang takut akan Tuhan. Semenjak Nabi Zakaria itu masih hidup, dia dididik bagaimana caranya supaya dia bisa berhasil. Satu-satunya mendekat kepada Tuhan, artinya taat dan setia kepada Tuhan. Setelah Zakaria meninggal, nggak ada lagi yang mendidik. Akhirnya firman Tuhan berkata, dia berubah setia. Ya. Satu ketika saudara, pada waktu mereka ada di bait Allah, waktu pembakaran ukupan, sebenarnya yang berhak membakar ukupan adalah tugas para imam. Tetapi Raja Uzia, dia katakan begini, aku ini kan raja, aku menguasa daerah ini, aku juga berhak membakar ukupan ini. Imam-imam larang dia, jangan Uzia, jangan, hati-hati Uzia. Dia bilang begini, siapa kalian? Mentang-mentang dia adalah raja, adalah penguasa, punya kekuasaan terhormat, dia mungkin boleh berhasil di medan peperangan. Raja Uzia mungkin boleh berhasil dalam bidang politik, tapi jangan sampai dia campur adukan politik dengan agama. Jangan sampai saudara kita mencampur adukan agama dengan politik. Tuhan memberikan otoritas kepada hamba-hamba Tuhan, para imam, untuk memimpin jemaat, apalagi bergerak di atas mimbar ini. Makanya kenapa kalau kami mau pilih para pelayan, harus benar-benar orang yang teruji, harus saya doakan, baru benar-benar mereka dikuduskan dan dilayakkan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi Raja Uzia, karena dia sudah tidak ada lagi yang mendidik, dia berpikir dia raja, dia juga bisa membakar ukupan, dia juga bisa melakukan tugas keagamaan. Padahal dia itu memang raja, dia berkuasa di daerah, tapi yang berkuasa di gereja adalah tugas imam. Pada waktu imam-imam katakan begini, jangan Uzia, jangan. Langsung dia marah, kata Alkitab. Coba baca dulu Bu, yang 18 coba. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan.
Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar utupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Haleluya. Saudara tahu, semenjak usia melakukan itu, dia mendapatkan penyakit kusta sampai dia mati. Kenapa? Ibu pendeta, kenapa dia mati? Karena dia sudah tahu kebenaran. Karena pada waktu itu dia sudah dididik berlama-lama bertahun-tahun oleh Nabi Zakaria. Seharusnya dia sudah tahu bahwa jangan pernah dia campurkan politik dengan keagamaan. Dia boleh berhasil di medan peperangan, dia boleh berhasil di luar sana, boleh berhasil di bidang politik, tapi jangan sampai dia campur adukan politik dengan agama. Saya mengasihi jemaat, saya mencintai jemaat. Saya bersyukur memiliki jemaat-jemaat yang dewasa rohani, tidak mudah tersinggung. Ya, walaupun mungkin kami khotbahnya keras, walaupun hati sakit, aduh, kita pun tetap berdiri tanah. Amin. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga, santai aja dengan firman Tuhan. Jangan pernah menyimpan di hati, karena kerajaan surga itu mahal. Nabi Yesaya, karena dia memberhalakan pamannya Raja Uzia, satu ketika dia termenung di bait Allah. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Waktu Tuhan menampakkan diri cuma dengan jubah penuh dengan kemuliaan bait Allah itu, Yesaya ketakutan. Ya, pada waktu Yesaya ketakutan, tiba-tiba para malaikat katakan begini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, terus apa kata Yesaya? Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Yesaya itu sakit hati karena Raja Uzia pamannya yang dicintainya, yang dia berhalakan, dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya dia gak semangat lagi untuk hidup. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya, Tuhan katakan begini, inilah aku yang kudus, aku yang suci, yang perlu kamu hormati. Tuhanlah yang harus kita bangga-banggakan, bukan manusia. Akhirnya dia katakan begini, siapakah yang akan kuutus? Yesaya katakan begini, Tuhan ini utuslah aku mau melayani engkau. Bersyukur kalau saudara dan saya mendengarkan firman Allah, kita taat melakukan firman Allah,